siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Maksud saya ibu-ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Manajer Keuangan, Ibu Manajer Produksi, Ibu Manajer SDM, dan Ibu Manajer Humas. Pada pertemuan kali ini saya selaku manajer marketing mau memaparkan tentang peningkatan penjualan produk pada semester pertama. Untuk itu kami mohon jajaran manajer untuk memperhatikan apa yang nanti saya sampaikan. Saya kira itu. Saya mulai ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu manajer, akan saya sampaikan terkait dengan peningkatan penjualan produk pada semester pertama. Di sini saya menyampaikan tentang usaha kuliner ikan lele. Ya, dewasa ini memang bisnis prospek kuliner itu sangat-sangat menjamur di lingkup masyarakat kita. Kemanapun tempatnya pasti yang diburu adalah kulinernya. Ya, sangat menarik, digeluti mulai dari kalangan muda sampai kalangan yang lebih tua, semuanya berlomba-lomba untuk membuat usaha kuliner. Banyaknya bisnis kuliner ini pada saat ini mendorong lainnya persaingan pada produksi dan pemasaran produk. Karena apa? Karena semuanya berlomba-lomba agar produknya terjual. Ya. Berbau-bau pedas. Tentunya mulai dari anak sekolah sekarang juga banyak yang berminat untuk yang masakan jajanan yang pedas. Yang ketiga, kenapa keunggulannya di sini adalah dengan harga yang terjangkau. Masyarakat bisa menikmati olahan ikan secara bervariasi, ya. Karena ikan lele ini mungkin kalau di sini sekitar 15.000 sampai 20.000, tidak sampai di atas itu. Yang keempat, kandungan akan kaya nutrisi dan gizi yang bermanfaat bagi perkembangan tubuh kita. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan Ibu Humas. Kenapa Anda memilih ingin mempresentasikan tentang kuliner ikan lele? Ya, baik, pertanyaan dari Ibu Humas tadi terkait dengan kenapa kok ikan lele? Karena ini tadi faktornya ada 4. Yang pertama memang semua masyarakat menjangkau dengan adanya kuliner ikan lele ini. Yang kedua, cita rasa yang pedas. Ya, masyarakat sekarang suka dengan yang pedas-pedas sampai munculnya bon cabe itu. Yang ketiga, harganya terjangkau, mulai dari kalangan bawah sampai ke atas terjangkau. Yang keempat adalah adanya kaya nutrisi dan gizi untuk tubuh kita. Seperti itu, Ibu Humas. Baik, saya terima. Bisa saya lanjut? Bisa. Ya. Jadi ini adalah segmen dari pasar kuliner ikan lele. Ya. Dari masyarakat kelas bawah ini 60%. Dan untuk sektor menengah ini adalah kalangan orang menengah ke atas. Ya. Dan masyarakat kelas atas ini 15%. Ini data diambil dari bidang riset, kan seperti ini, 60, 25, dan 15. Saya lanjutkan. Nah, ini strategi pemasaran yang kita lakukan, Bapak, Ibu-ibu. Jadi strategi pemasaran yang kita lakukan di sini adalah dapat dinyatakan tindakan yang mengarah kegiatan untuk memasarkan suatu produk agar dikenal masyarakat. Itu adalah strategi kita. Apa saja unsurnya adalah strategi bauran masyarakat atau bauran pemasaran ini. Berfungsi sebagai pedoman dalam menggunakan unsur pemasaran yang dikendalikan pimpinan perusahaan. Jadi intinya dari strategi pemasaran ini akan mempengaruhi dari ratingnya di sini ini. Kalau pemasarannya bagus, otomatis ini akan mengalami kenaikan jumlah persentasenya. Tapi kebalikan, apabila dalam memasarkannya itu agak susah karena persaingan, otomatis angka di sini juga akan menurun. Ya, semua tergantung dari apa? Bagaimana kita memasarkan suatu produk yang dalam hal ini adalah ikan lele. Sampai di sini, ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Manajer Keuangan. Apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan konsumennya? Terima kasih Bu Manajer Keuangan. Terkait dengan bagaimana pemasaran yang terbaru ya. Pemasaran yang kita kembangkan saat ini adalah pemasaran yang konvensional. Tentunya ke warung-warung yang di stand-stand itu. Tetapi sekarang kita sudah mulai melangkah lebih jauh, yaitu dengan pemasaran online. Dan juga kita harus mengetahui keinginan konsumen itu keinginan seperti apa. Apakah lele itu dibuat fresh atau dibekukan atau dibuat olahan untuk apa ya, industri ini ya, apa
pecel lele boleh yang dikuliti itu loh, diambil dagingnya itu loh. Ada inovasi dengan bisa Serundeng itu loh ya. Bisa double keripik. Nah, keripik lele ya. Inovasi. Nah, inovasi-inovasi ini yang kita angkat agar tren dari penjualan lele semakin meningkat semakin tahunnya seperti itu. Bagaimana? Ya. Nah, 4 unsur strategi yang kita gunakan. Yang pertama strategi produk, yang kedua persaingan harga, yang ketiga distribusi, yang keempat promosi. Bagaimana dengan strategi produk? Di sini adalah proses penentuan rencana terus-menerus untuk mencapai hasil akhir. Jadi kita bagaimana menciptakan suatu inovasi yang itu baru, ya, inovasi yang baru dan tidak mengcopy paste dari perusahaan sebelah kita. Ya, contohnya seperti tadi kita buat inovasi olahan ikan itu menjadi berbagai macam, mulai dari penyet lele, crispy, serundeng ya, terus yang frozen, seperti itu kita kembangkan terus. Agar apa? Agar konsumen ini mudah untuk membeli produk kita ya dengan mudah. Yang kedua ada persaingan harga. Selatan Kediri itu hampir semuanya sudah mempunyai kolam-kolam yang bentuknya itu lingkaran yang didasar dengan terpal itu lebih cepat ya. Tapi bagaimana nanti kita persaingan harga, tentunya kita mengambil tidak merugikan petani, dalam hal ini adalah peternak ya, di atas harga pasarnya itu. Yang ketiga distribusi. Nah, ini distribusi ini sangat berpengaruh. Jangan sampai barang yang kita kirimkan itu ketika sampai di sana banyak keluhan, banyak komplain. Contohnya tidak sesuai, barang kita rusak, barang kita busuk, ya. Terus ikannya kecil-kecil. Nah, ini jangan sampai. Di distribusi ini harus melalui QC atau quality control, harus ditekankan ini yang bagian QC ya. Yang terakhir adalah promosi. Nah, ini promosi ini sudah kita rangkul generasi-generasi muda untuk memasarkan ikan lele khususnya agar lebih memasyarakat, lebih diterima oleh konsumen. Seperti tadi kita iklankan di GrabFood, di GoFood, ya. Terus yang lokal-lokal sekarang kan banyak ini. Di tiap-tiap daerah sekarang mempunyai agen-agen promosi sendiri. Nanti kita kembangkan di situ. Juga kita melalui blog, ya, kita punya blog, kita punya Instagram. Jadi nanti kita masukkan di situ semuanya. Sekiranya kalau anak-anak muda kita promosikan di Instagram. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan terkait dengan strategi? Ya, silakan Bu Manajer Produksi. Apakah ada unsur lain selain 4 unsur tersebut? Jadi Bu Manajer Produksi atas pertanyaannya. Jadi memang tidak ada unsur strategi lain. Kita kembangkan fokus di 4 strategi ini, Bu. Ya, mulai strategi produk. Bagaimana kita kemasan itu nanti bisa mendobrak, menaikkan penjualan. Ya, itu kita strategi produknya. Jadi kemasannya kita bagus untuk kemasan ikan lelenya. Selama ini mungkin hanya kantong-kantong plastik biasa. Nanti kemasan kita yang bagus, yang sesuai dengan zamannya sekarang ini. Terus yang kedua terkait dengan persaingan harga. Tentunya kita tidak mengambil harga paling rendah, tapi di atas harga dari peternak atau petaninya, biar tidak merugikan para peternak. Yang ketiga adalah sektor distribusi. Ya, distribusi ini nanti bagaimana pengiriman itu bisa sampai di lokasi dengan cepat dan tepat, juga aman. Agar apa? Agar dari konsumennya ini tidak akan komplain pada kita. Pertama tidak akan komplain, yang kedua nanti akan semakin percaya dengan produk kita, sehingga tidak akan berubah nanti untuk pesan di tempat kita. Yang keempat, media promosi. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya media promosi itu kita sesuaikan dengan zaman saat ini melalui Instagram, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui persaingan harganya. Bapak, ibu-ibu sudah tahu dari perusahaan lain tentang harga lele sekarang? Belum ya. Sekarang harga lele sangat mahal sekali karena pakan ternak juga mahal. Nah, ini menjadi perhatian
Ibu manajer bagaimana nanti mengolah agar harga ini petani tidak rugi, kita juga tidak rugi. Dalam pendistribusian juga nanti bisa seperti tadi prinsipnya tepat, cepat, dan aman. Ini tren penjualan sebelum menerapkan strategi pemasaran tahun 2022. Tahun yang lalu ikan lele tetap mendominasi di 7.000 ton seluruh Jawa Timur dalam 1 tahunnya. Ya, 7.000 ton di wilayah Jawa Timur dalam 1 tahunnya. Disusul dengan gurami. Gurami di 2.000, mujair di 1.000, dan bawal ini di 1.000. Jadi memang konsumsi ikan lele ini teratas. Ya, teratas. Tadi alasannya karena memang harga relatif terjangkau, lele dengan gurami pasti mahal gurami. Setelah kita menerapkan strategi pemasaran, penjualan ikan lele di Jawa Timur untuk 1 tahunnya kemarin 2023 atau berjalannya ini sudah tembus 10.000 ton. Di awal tadi 7.000 ton. Sampai ikan yang kita pasarkan itu berasal dari ikan-ikan yang seperti Ibu tadi sampaikan. Saya kira itu jawabannya. Intinya dengan adanya strategi pemasaran tadi yang ada 4-nya tadi, strategi produk, logistik pengiriman, terus adanya promosi, itu meningkatkan 3.000 ton. Dari tahun 2002 7.000 ton masuk ke tahun 2023 di bulan Mei ini sudah mencapai 10.000 ton untuk wilayah Jawa Timur. Jadi sangat membantu sekali strategi pemasaran. Di sini ada yang ditanyakan lagi? Jelas ya? Dari saya terima kasih selaku manajer pemasaran. Semoga perusahaan kita kedepannya lebih baik lagi. Salam merdeka. Salam. Kemudian untuk video melakukan presentasi, yang mana di dalam melakukan presentasi ini, yang pertama yang kemampuan yang harus diperhatikan adalah penguasaan materi, yang kedua adalah gaya komunikasi, yang ketiga adalah harus confident, dan yang keempat ini harus dapat meyakinkan peserta diskusi atau peserta presentasi, sehingga materi yang kita sampaikan juga akan mendapatkan feedback yang bagus terkait dengan apa yang kita jelaskan di presentasi tersebut. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.